Tuhan, minggu ini kita masuk minggu pertama bulan Oktober. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang bulan 9 ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal tanpa terasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Berbicaralah melalui firman-Mu kepada setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita belajar dari Efesus 1 ayat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bagaimana kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita semua. Dan minggu lalu kita belajar bahwa kita tidak berdaya melawan kuasa dosa. Next. Dosa dalam bahasa Ibrani-nya katanya asal katanya adalah hamartia, yang artinya missing the mark, salah sasaran. Jadi bagaimanapun kita mencoba, kita belajar dari Efesus pasal 1 kita gagal. Tapi minggu lalu kita belajar tetapi Allah, kata tetapi ya. Sekalipun demikian, sekalipun kita mati merespon kebaikan Tuhan, sekalipun kita mati rasa, Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara tahu John Newton? Nggak tahu ya? Tapi pasti tahu lagunya. Lagunya itu Amazing Grace. Amazing Grace tahu ya? Sungguh besar kasih Tuhan. Kata aslinya dia bilang I was raised. Saya itu, raised itu kalau kita lihat di terjemahan bisa dibilang bangsat, kurang ajar, keji. Kenapa? Karena sebelum John Newton, jadi akhirnya dia jadi pelayan Tuhan. Dia orang Inggris. Akhirnya dia jadi seorang klerus di gereja Anglikan. Dia adalah penjual manusia, pedagang manusia waktu itu. Jadi dia memperjualbelikan manusia dan dia hanya menyadari bahwa wah saya ini nggak layak banget gitu kan. Dan apa yang dia katakan menarik. Waktu dia mau meninggal di tempat tidurnya, dia berkata seperti ini. My memory is nearly gone. Ingatan saya sudah mulai hilang. But I remember two things. Tapi saya ingat dua hal. That I am a great sinner. Saya seorang pendosa. Wow, great sinner itu kalau diterjemahkan apa Mas Novi? Pendosa yang hebat. And that Christ is a great Savior. Tetapi Kristus juru selamat yang hebat. Jadi sebelum dia meninggal, dia hanya mengingat dua hal ini. Saya ini pendosa, tapi Tuhan kita juru selamat yang baik. Amin. Nah, dengan kasih ini, dengan kemampuan ini, kita akan belajar hari ini di pasal 2 ayat 11 sampai 22. Di ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, dan mereka yang menamakan dirinya sunat, itu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingatlah bahwa dulu kita ini tidak termaksud dalam orang pilihan Tuhan. Kita di luar. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud keluargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Pada waktu itu di Efesus, kejadian menurut sejarawan ada situasi di mana orang-orang sudah mulai tanpa pengharapan. Dan hari ini kita juga ada banyak berita ya, berita negatif bahwa tahun depan akan ada resesi, Cina resesi ekonomi dan lain sebagainya, dan ada berita buruk. Tapi puji Tuhan kita memiliki pengharapan kita di dalam Kristus. Amin. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Amin. Mau resesi, resasa, apapun namanya, kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara tahu, bagi orang Yahudi, kalau ada dokter orang Yahudi dan ada seorang ibu mau melahirkan bukan Yahudi, bagi dia
tidak akan merasa bersalah untuk menolak tidak melayaninya untuk melahirkan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, saudara dan saya yang non-Yahudi, hanyalah penghangat, pemanas api neraka. Jadi dengan tidak menolong ibu yang mau melahirkan, dia sebenarnya sedang menolong kita, tidak menambahi orang masuk neraka. Kira-kira begitu. Jadi orang Yahudi merasa dirinya sangat eksklusif, hanya mereka. Dan saya baca suatu cerita, ada seorang wanita, dia pengen mengenal Tuhannya Yahudi, dan dia mendatangi seorang rabi yang terkenal. Rabi, namanya Rabi Ezra. Rabi, saya ingin mendekatkan diri. Ini istilah orang kalau mau bertobat kepada agama Yahudi. Saya ingin mendekatkan diri. Bagaimana caranya? Saya tahu saya orang berdosa, tapi saya ingin mendekatkan diri. Rabi ini langsung banting pintunya. Tok. Jadi bagi orang Yahudi kita itu nggak ada rencana Tuhan. Tapi memang demikian dari Kejadian kita melihat bahwa orang Israel memang dipilih oleh Tuhan, tapi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Abraham dipakai agar menjadi apa? Bapa orang percaya. Tapi mereka lupa menggunakan apa yang diberikan Tuhan istimewa untuk memberitakan kepada orang lain. Dan yang paling kelihatan adalah siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus luar biasa. Tanaman mati dia marah sama Tuhan, kan? Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe, dia ngamuk sama Tuhan. Wah, luar biasa, kan? Lebih sayang tanaman daripada manusia. Lebih baik dia jatuh ke laut daripada pergi ke Niniwe untuk berkata, bertobatlah. Begitulah kira-kira dulu kita tidak di dalam Kristus. Tapi sekarang, karena darah Yesus kita sudah yang pertama didamaikan untuk menjadi umat Allah. Melalui darah Kristus kita, saudara dan saya diperdamaikan menjadi umat Allah. Next. Ayat 14-15, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita lihat, diulangi kan, damai sejahtera, damai sejahtera. Dari Kejadian sampai Wahyu, pekerjaan Tuhan hari ini apa? Untuk mengadakan perdamaian antara Tuhan dengan manusia dan ciptaan. Dan ini masih berlangsung sampai hari ini, mengadakan damai sejahtera, perdamaian. Next. Dan untuk memperdamaikan keduanya, damai di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan apa? Damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dan di 2 Korintus 5 dikatakan kita diberikan pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Jadi berdamai itu sangat penting. Itu makanya di di Matius 5 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Makanya kita sebelum berjamaah kudus, kita salam-salam perdamaian dulu, karena pelayanan pendamaian itu begitu penting. Di gereja ini juga sangat penting, bagaimana kita satu dengan yang lain menjadi pelayan-pelayan yang mendamaikan. Jangan sampai lupa kita, kan? Wah, nah kadang-kadang ini nggak di sini, ini di luar ya. Kadang-kadang apa yang terjadi? Satu ke sini dibuat pemisah, kita di tengah, akhirnya ada pertengkaran. Nah, tapi kita ini diberikan pelayanan pendamaian. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu sudah dikasih Tuhan. Yang pertama, kita didamaikan untuk menjadi umat Allah. Dan yang kedua,
Kita didamaikan untuk menjadi satu keluarga. Jadi gak ada lagi Yahudi, non-Yahudi, kita sudah satu keluarga. Next. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ada yang berkata seperti ini, kita bisa memilih teman, tapi kita tidak bisa memilih keluarga. Benar ya? Josi kan nggak bisa bilang, wah seandainya Liodra adik saya, itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Keluarga itu adalah anugerah, dan kita hari ini keluarga di sini bukan suatu kebetulan. Kita bukan karena ada yang acak dan lain sebagainya kita berkumpul, enggak. Kita di sini karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita dan kita dibuat satu keluarga. Dan saya bersyukur hari ini ada juga perjamuan kasih nanti menandakan kita keluarga, kita bawa perjamuan ya setelah ini kan. Dan ini sangat bagus. Kenapa? Karena kejadian next ya, ini di katedral kita di Singapura, St. Andrew Katedral. Dia tidak hanya di luar gedung, di bawah tanah juga ada New Sanctuary, di sebelah kiri juga ada gedung. Mereka ada berbagai ibadah. Satu hari Minggu itu ada bermacam ibadah. Ada Filipino service, Indonesia service, Mandarin service, Nepal service, ada banyak di sana. Sampai suatu hari ada orang yang melihat bahwa gereja ini seperti banyak gereja dalam satu gedung. Kenapa? Karena di setiap ibadah juga sudah beda-beda. Saya yang ibadah jam 7, kau ibadah jam berapa? Saya ibadah jam 11. Kalau kami ibadah jam 7, musiknya begini. Kalau yang jam 11 begini. Akhirnya sekalipun satu gedung, mereka seperti keluarga yang berbeda-beda. Akhirnya sekarang vikar yang baru membuat perbedaan. Di semua ibadah khotbahnya sama, di semua ibadah liturginya kontemporer atau pakai liturgi disamakan semuanya. Agar mereka apa? Agar tidak hanya merek, ya kan? Mereknya St. Andrew Katedral, tapi di dalam itu ada grup-grup, ada divisi, karena di dalam gereja persatuan itu begitu penting. Demikian halnya kita hari ini. Kita pakai kaos NLAC My Home. Kenapa ada kata My Home? Mengingatkan kita gereja itu adalah keluarga. Dan keluarga kita tidak bisa memilih. Coba dulu lihat kiri kanannya, keluarganya. Nah, gitu kan. Kita keluarga. Dan di Injil yang dibacakan oleh Josi tadi, di Injil Lukas 6, Tuhan bilang nggak kasihilah keluargamu. Yesus mengingatkan kita, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya dengan orang lain? Itu tadi yang dikatakan kan. Nah, saya yakin ya kita kiri kanan ini bukan musuh kita. Benar ya? Bukan. Dan dikatakan kasihilah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan dan kita dibuat menjadi satu keluarga NLAC My Home. Next, ada seorang teologian Jerman ya, namanya Dietrich Bonhoeffer. Orang Kristen harus memperlakukan musuhnya sebagai saudara dan membalas permusuhan dengan kasih. Perilakunya harus ditentukan bukan oleh cara orang lain memperlakukan dia, tetapi oleh perlakuan yang dia terima sendiri dari Yesus, sumber satu-satunya, dan itu adalah kehendak Yesus. Kita suka nyanyikan kan, hanya kau milikku di surga, gitu. Kira-kira apa yang waktu kita bayangkan hanya kau miliki di surga? Apakah kita bayangkan lantai emasnya itu aja? Apa yang hanya kau miliki di surga? Lantainya aja emas, mungkin simpanan Yesus sudah lebih banyak lagi gitu. Nah, Yesus mati ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita
berdamai satu dengan yang lain. Jangan sampai ya gereja kita nggak sebesar katedral juga kelompoknya lebih banyak ternyata. Wah ini kelompok ini kelompok ini, kelompok guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Iya kan? Makanya kemarin iya jangan cari perbedaan, makanya kita cari persatuannya. Jangan cari wah gimana jarak sini jarak situ, lalu kita di tengah. Enggak, Tuhan ingin kita berdamai. Tuhan mempercayakan apa? Pelayanan perdamaian. Jadi kalau Tuhan ingin kita berdamai satu dengan yang lain, seharusnya yang kita melihat tentang orang lain, yang pertama harus kita gimana ya orang lain itu bisa lebih mantap. Apa kontribusi saya biar orang lain itu bisa lebih baik? Hal kecil apa yang saya buat biar dia lebih keren? Seharusnya begitu, karena bukan musuh kita. Musuh aja dibenci, apalagi saudara. Ada nggak kira-kira yang kita bangga menceritakan keluarga kita? Makanya diingatkan, ini Aceh my home, ini keluarga kan? Ada nggak? Ya, itu keluarga itu kita, wah saya dan Mama Yorin kemarin ya dia gini dia gitu. Enggak kan? Tentu nggak ada. Kita pengen gimana menjadi damai. Dan pertikaian itu, perselisihan tidak akan terhindari. Jadi keluarga juga ada kan? Pasti ada. Gimana cara solusinya? Pertikaiannya diakui dan dicari jalan perdamaian. Iya kan? Bukan dicari jalan permusuhan. Bagaimana cara damainya? Ini yang penting. Karena bagaimanapun kita hidup, pertikaian itu tidak terhindari. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah dikasihi Tuhan, yang tadinya kita mati karena dosa, boleh mengasihi satu dengan yang lain? Dan tadi ingat, kita disuruh mengasihi musuh, dan kiri kanan kita, keluarga kita bukan musuh kita. Saya percaya itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.